Salam, selamat malam. Ya, kembali lagi dalam program acara Suara Sahabat. Di kesempatan hari ini ada hal yang sangat penting yang harus dimengerti dan diketahui oleh setiap orang. Karena kehidupan di akhir zaman ini ada banyak hal yang harus kita lewati dan kita jalani berhubungan dengan kehidupan kita di kekekalan di waktu yang terakhir. Nah, sehingga saudara perlu mendapat kekuatan di dalam kehidupan. Sebab menurut kitab Yesaya, waktu seorang anak dilahirkan untuk saya dan saudara, seorang putra, dia adalah penasihat ajaib yang perkasa. Dialah yang akan menasihati saya dan saudara. Dialah yang akan membuat saya lebih mengerti. Dialah yang akan membuat saya mengetahui tentang hal-hal yang salah. Dialah yang akan membuat saya mengetahui tentang banyak hal dalam kehidupan saya yang tidak sesuai dengan kehendaknya. Karena itu ada seorang penasihat ajaib Allah yang perkasa, yaitu Tuhan Yesus Kristus, berdasarkan Yesaya 9 ayat 6. Nah, penasihat inilah yang akan menasihati kita setiap waktu, setiap hari dalam kehidupan kita. Kalau ada hal yang salah hidup kita, maka penasihat ini akan menasihati saya dan saudara lewat hati nurani. Ketika kita lagi berdiam diri, maka di sana Tuhan akan ingatkan hidup kita. Nah, penasihat ajaib ini penting dalam hidup kita karena kita kadang-kadang mengalami sebuah kesalahan tapi kita tidak menyadarinya. Kita mengalami sebuah proses dalam kehidupan bahwa itu menuju kepada sebuah kebenaran, tapi kadang-kadang kita tidak memahaminya sehingga membuat kita tidak paham tentang kehendak Tuhan, membuat kita tidak melakukan sesuatu yang Tuhan mau kerjakan dalam hidup kita. Padahal berkat-berkat Tuhan sudah tersiapkan buat hidup kita. Nah, tips buat hidup saya dan saudara hari-hari ini yaitu supaya kita mengerti tentang kasih Tuhan, mengerti tentang berkat Tuhan, mengerti tentang semuanya. Maka saudara, yang pertama harus rela hati untuk dinasihati oleh Tuhan. Harus rela hati untuk hidup diperbaharui oleh Tuhan. Kadang-kadang saudara marah, saudara tidak mengerti, saudara tidak paham, sehingga saudara berjalan dalam kesalahan-kesalahan, saudara berjalan dalam keinginan-keinginan, tapi saudara tidak memahami bahwa Tuhan lagi menegur saudara. Tapi kemudian saudara membengkang dan akhirnya hidup saudara makin hari makin terpuruk dan tidak mengalami berkat-berkat yang besar dari Tuhan. Nah, nasihat hari ini buat saudara, ada penasihat ajaib yang perkasa, yaitu Tuhan Yesus sendiri yang berdiam dalam hidup saudara berdasarkan Alkitab, bahwa dia tinggal dalam hidup saudara dan menasihati saudara tiap waktu dan tiap saat. Nah, karena daging saya dan saudara bertentangan dengan roh, itu sebabnya nasihat-nasihat dari Tuhan sering datang dalam hidup kita supaya kita lebih mantap, lebih kuat, lebih hebat, lebih perkasa, dan kita akan melakukan segala sesuatu yang berdasarkan apa yang Tuhan mau. Nah, saudara mau mengalami lawatan Tuhan, mau mengalami berkat Tuhan, maka ikutilah dalam kehidupan saudara kalau nasihat Tuhan dalam kehidupan saudara. Selama Tuhan masih mau menasihati saudara, itu berarti dia mengasihi saudara. Tapi selama saudara tidak pernah mendapat nasihat, itu berarti saudara lagi terbuang jauh. Oleh sebab itu, kembalilah kepada Tuhan dan ingat, dalam hidup kita tidak bisa baper-baperan. Kemudian kalau dengan Tuhan sedikit ada masalah, menjadi orang yang akhirnya mundur, menjadi orang yang tidak mau lagi dengan Tuhan. Saudara, saya beritahu, saudara tidak akan dapat apa-apa di luar dari Tuhan. Saudara akan mengalami yang terbaik dalam Tuhan. Saudara akan ada bersama dengan Tuhan. Walaupun ada masalah yang terjadi dalam kehidupan saudara, tapi Tuhan tidak pernah tinggalkan saudara. Dalam kehidupan kita hari-hari ini, tetap kuat, maju terus, dan jangan biarkan iblis mempermainkan hidup kita sehingga kita tidak mau mendengar nasihat dari Tuhan. Biarkan hidup kita selalu dekat dengan Tuhan, suara Tuhan, sehingga kita mau mendengar nasihat-nasihatnya dalam kehidupan kita, sehingga kita berjalan benar dalam relnya Tuhan. Kita berjalan benar dalam kebenarannya Tuhan, dan kita tidak melenceng ke kanan ataupun kiri, tapi kita berjalan terus bersama Tuhan dalam kehidupan ini. Saya pastikan dalam hidup kita semua, kalau tanpa Tuhan, maka kita tidak akan bisa berbuat apa-apa. Hanya dengan Tuhan kita kuat, hanya dengan Tuhan kita bebas, hanya dengan Tuhan kita merdeka. Nah, kemerdekaan itulah yang dipakai dalam kehidupan kita, supaya kita bisa menuju kepada kekekalan yang disiapkan oleh Tuhan. Ingat saudara, ada langit baru dan bumi baru yang disiapkan buat saya dan saudara. Mungkin buat saudara inilah perkataan-perkataan yang nanti akan datang, tapi saya memberitahu apa yang Tuhan nyatakan itu benar adanya buat hidup kita. Selamat menikmati program ini.
ini, dan biar saudara tetap kuat, maju terus, dan tidak pernah mundur. Biarkan program Sahabat kali ini memberkati kita, menguatkan kita, membangkitkan semangat kita. Jangan pernah kecewa, jangan pernah mundur. Ikut terus Tuhan dimanapun saudara berada. Tuhan Yesus memberkati buat kita. Salam. Dalam baptisan kudus ini, biarlah kuasa dari surga turun dan kuasa Roh Kudus turun buat kita semua di tempat ini. Dan Roh Kudus pada kesempatan hari ini sebagai hamba Tuhan, maka hari ini tangan Tuhan terulur atas hamba-Mu ini, dan biar pada kesempatan ini hamba membaptiskan Eka Jody Pratama di dalam nama Bapa dan Anak dan Roh Kudus, dalam nama Tuhan Yesus.